Hilang tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para jamaah salat maghrib Masjid Istiqlal, Bapak Ibu sekalian, para kiai, para ustaz, dan terutama para peserta PKU Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian kita pada sore hari ini. Kita kemarin sudah membahas tentang waktu Isya, batas-batas waktu Isya. Kita sudah sampai pada masalah ketiga, dan malam ini kita baca masalah yang keempat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi fi 'ulumihi fi daraini amin. Al-masalah ar-rabi'ah, masalah yang keempat. Yustahabbu alla tusammiya al-isya'a al-akhirata hatamatan. Disunahkan atau dianjurkan alla tusammiya, untuk tidak menyebut atau menamai waktu Isya. Itu waktu Isya yang akhir. Waktu Isya itu ada awal, ada akhir. Jadi waktu Isya yang akhir itu dianjurkan untuk tidak kita menamainya sebagai al-atamah. Kita kemarin sudah kita bahas ya tentang al-atamah itu. Yukrahu an-tusammiya al-isya'a al-atamah. Nabi tidak suka, ya, atau Nabi menganjurkan untuk tidak mengikuti para A'rabi itu yang menyatakan bahwa sholat Isya itu adalah sholat atamah. Karena nanti bisa keliru antara sholat maghrib dan Isya dan atamah itu seolah ada waktu lain. Lil hadis sabiq, hadis tadi yang saya sebutkan tadi, ya. Kenapa yustahabu? Dasarnya lah hadis tadi bahwa Nabi tidak suka kalau kita mengikuti Arabi
yang menyebut waktu Isya itu waktu atamah. Atamah itu artinya waktu gelap. Isya, di bagian Isya yang akhir itu memang sudah gelap kan? Sudah gelap karena matahari sudah tenggelam, sudah habis. Jadi gelap. Kalau maghrib itu masih ada sinar-sinar matahari yang naik ke atas menjadi syafaq, kemudian syafaq itu menerangi kita, masih ada cahaya. Tapi atamah itu sudah gelap betul, sudah tidak ada, tinggal bintang-bintang di langit atau bulan kalau ada bulan. Itu waktu Isya yang akhir. Hakadha qala al-muhaqqiquna fi min ashabina. Demikian ini adalah dikatakan oleh para ahli fikih mazhab Syafi'i. Istahabu alla tusammiya al-atamah. Dianjurkan untuk tidak mengatakan atau tidak menamainya sebagai atamah. Wa kadza qala Syafi'i fil Demikian juga Imam Syafi'i mengatakan dalam kitabnya Al-Um, uhibbu alla tusammiya al-isya'a al-akhirata al-atamata. Saya suka kalau untuk tidak mengatakan bahwa Isya itu atamah. Fa in qila, jika dikatakan faqad ja'at ahaditsun katsirah. Jika ada orang mengatakan memang, tapi kan ada hadis-hadis banyak tentang itu yang mengatakan atamah itu. Faqad jaa ahaditsun katsiratun bi tasmiyatiha atamah. Ka qoulihi sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habbu." Ada juga hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya kalian semua tahu, lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi, antara atamah tadi. Atamah itu yang disebutkan adalah waktu Isya bagian akhir dan subuh. La atauhuma walau habbu, maka kalian akan mendatanginya. Artinya akan sholat berjamaah, sholat Isya dan sholat subuh walau habbu, dalam meskipun merangkak. Datangnya merangkak karena mungkin kondisi tertentu, nggak bisa jalan, bisa merangkak misalnya. Artinya menggambarkan betapa sulitnya pun engkau akan datang jika kamu melihat kelebihan, keutamaan sholat berjamaah untuk sholat Isya dan subuh, itu akan datang. Nah, di sini disebut al-atamah. Nanti kita lihat perdebatannya di bawah. Wa qala al-musannif wa Syekh Abu Hamid, al-musannif berarti Asy-Syairazi, wa Abu Hamid Al-Ghazali, wa ta'ifatun qalilah, dan sebagian yang lain, sebagian kecil yang lain, yukrahu an tusammiya al-atamah, yukrahu an tusamma atamah, dimakruhkan untuk kita menyebut atamah. Ya. Jadi kalau mazhab Syafi'i ini dimakruhkan, hukumnya makruh, walaupun nanti ada perdebatan. Ini kalau ini salah ya. Faqad ja'at hadits katsira bi tasmiyati atamah, fa qala sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamuna ma fil atamati wa sahih la atauhuma walau habbu." Rawahu al-Bukhari wa ghairuhu min riwayat Abi Hurairah bi hadzal lafz. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan lainnya diriwayatkan dari Abu Hurairah dengan lafal yang semacam ini tadi. Fal jawabu min wajhain. Nah, ini mulai kita dialognya. Ada jawab-jawabnya, ada dua macam. Ahaduhuma anna hadzal isti'mal warada fi nadirin minal ahwal. Penggunaan kata atamah tadi itu fi nadirin minal ahwal, dalam situasi yang sangat jarang. Jadi tidak selamanya dipakai itu. Jadi menyebut atamah itu sangat jarang.
binadiri minal ahwal li bayanil jawaz. Ini hanya menunjukkan boleh gitu ya. Jadi menyebut isya dengan atamah itu yukrohu, tapi tidak sampai kepada batas haram. Kalau yang menyebutnya hanya dikatakan boleh saja, tidak haram. Ya, makruh kan bukan haram ya. Kalau menurut Imam Syafi'i atau Syafi'i yang itu makruh, tidak haram. Tapi karena ada hadis tadi, cuma ada hadis lagi yang disebut atamah. Nah kan, jadi kan antara dua ini, satu sisi ada hadis yang menyatakan Nabi tidak suka waktu isya itu disebut atamah, tapi ada hadis yang menyatakan tadi seandainya kalian tahu apa yang ada di atamah dan subuh, maka engkau akan datang walau habu, meskipun merangkak. Nah ini karena itu maka di dalam pendapat yang pertama ini libayanil jawaz, untuk menunjukkan bahwa ini adalah boleh, ya, boleh. Fa innahu laisa biharamin. Nah, jawaz, jaiz. Kalau jaiz berarti tidak haram. Tapi sunnahnya adalah tidak menyebutnya sebagai atamah. Jika menyebut boleh, tidak haram. Wasani, dan yang kedua, annahu khutiba bihi man qad yashtabihu alaihi al-isya bil maghrib. Nah, itu tadi disebutkan atamah tadi adalah untuk membedakan bagi orang-orang yang tasyabbuh, dia tidak paham benar antara maghrib dan isya. Nah, di awal kemarin kan kita sudah bahas bahwa ada orang yang Arabi itu mengatakan maghrib itu dengan isya, ya, maghrib dengan isya. Sedang isya itu atamah. Tapi ada juga hadis mengatakan bahwa Nabi tidak suka kalau kita mengatakan atau tidak suka kepada Arabi yang mengatakan, katanya jangan ikutin Arabi itu yang mengatakan maghrib itu isya, karena ada waktu maghrib, ada waktu isya. Jadi jangan ditukar-tukar. Kalau maghrib dikatakan isya, terus isyanya dikatakan atamah oleh Arabi, ya. Inna annahu khutiba bihi man qad yashtabihu alaihi al-isya bil maghrib. Falau qila al-isya'u litawahhumi iradatil maghrib. Jika dikatakan isya itu litawahhumi iradatil maghrib, adanya anggapan maksudnya adalah maghrib, li'annaha kanat ma'rufah indahum. Jadi mereka tadi mengatakan maghrib itu isya masalahnya. Kemudian kalau maghrib dikatakan isya, isyanya apa? Nah, isyanya atamah. Tapi Nabi katakan tidak, jangan ikuti yang demikian. Nah ini Arabi itu siapa sih? Orang-orang Badui, Arab Badui yang tinggalnya di sebagian besar ya sampai sekarang juga masih ada, tinggalnya berpindah-pindah di padang pasir sesuai dengan mata pencaharian yang mereka cari. Li'annaha kanat ma'rufatun 'indahum bil 'isya'i, amma al-'atamatu fasarihatun fil 'isya'i al-akhirati, bahwa al-'atamah gelap, situasi suasana gelap itu sudah jelas datangnya adalah waktu isya yang akhir. Kalau waktu isya yang pertama setelah syafaq merah itu hilang, itu masih belum terlalu gelap. Tapi kalau sudah akhir itu kan berarti sekitar jam 11, 12, jam 1, sudah gelap sama sekali. Matahari sudah tidak kelihatan sinarnya dari sudut manapun ya, jadi sudah gelap. Itu disebut al-atamah. Makanya orang Badui mengatakan kalau sudah gelap lah, kalau sudah gelap, karena memang al-isya itu secara struktural
huruf-hurufnya kan sama dengan asya. Asya itu makan malam. Asya itu makan malam. Kalau isya itu sholat atau waktu isya. Jadi itu tasyabuh. Maka mereka ya kalau makan malam mereka misalnya jam 8. Kalau orang Arab itu kan makan malam itu memang lebih malam daripada kita. Kalau kita makan malam itu ukuran jam 6 ya. Habis sholat maghrib makan malam, atau bahkan sebelum maghrib sudah makan malam, tapi nyore gitu ya. Itu sore tapi anggapnya malam lah gitu. Jadi kalau mereka makan malam itu jam 8, jam 9. Nah ini juga terkait dengan kondisi bahwa di sana kalau musim panas maghrib itu bisa jam 8. Maka tidak aneh kalau mereka itu kemudian makan malam itu jam 9, jam 10 bahkan, karena maghribnya jam 8. Nah kalau kita kan tidak beda jauh lah, maghrib sekitar jam 6, kadang kurang kadang lebih, secara selalu seperti itu. Maka kita sebenarnya lebih bisa untuk disiplin, intizam, makan jam berapa gitu. Nah ini juga ada yang menganalisa kenapa orang-orang sana itu banyak yang gendut-gendut ya. Kenapa? Ini kalau kawan saya yang di sana itu memuji orang-orang Indonesia atau orang-orang Asia Tenggara yang makan malamnya cepat, jam 6, kemudian tidak langsung tidur. Kan jam 6 masih nunggu isya, kita tidur misalnya jam 10 ya. Jadi ada waktu 6, 7, 8, 9, 10, ada 4 jam, itu sangat ideal. Tidak langsung, tidak makan langsung tidur. Tapi kalau kita di sana, misalnya makan malam jam 10, capek tidur jam 11, baru 1 jam. Ini tidak ideal secara kesehatan. Minimal itu 2 jam. Minimal 2 jam setelah makan malam kita baru tidur. Idealnya 3 jam. Maka kita ini ideal. Maka kawan saya di sana itu sangat dia perhatikan. Kata dia pantas orang Asia itu badannya langsing-langsing, tidak seperti kami, kata dia. Ternyata dari tradisi makan malamnya. Ya. Ini kita syukuri kalau memang begitu ya. Karena itu terkait dengan kesehatan juga. Wa amma al-'atamatu fa sharihatun fil insya'i al-akhirati fahtamala itlaqul 'atamah li hadhihi al-maslahah. Ya, kira-kira semacam itulah penjelasannya ya. Wa alam annahu yajuzu ayyuqal al-insya'u al-akhirah wal insya'u faqat. Wa alam, dan ketahuilah bahwa boleh juga dikatakan disebut isya al-akhirah, isya bagian akhir. Ya, tadi ada isya bagian awal, ada isya bagian akhir. Atau wal isya'u faqat, atau dikatakan isya saja, tidak ada isya bagian akhir. Isya akhir itu enggak ada misalnya. Wal isya'u faqat min ghairi wasfil bil akhirah, atau dikatakan isya, waktu isya. Enggak usah dikatakan waktu isya al-akhir. Qala Allah Ta'ala wa min ba'di salatil isya'i, dan sebagian wa min ba'di salatil isya'i, dan dari setelah salat isya. Wa thabata fi sahihi Muslim an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ini dimantapkan oleh Sahih Muslim, oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, ayyuma mar'atin asabat bukhuran fala tashhad ma'na al-isya'a al-akhirata. Jika ada perempuan manapun asabat bukhuran, dia pakai wangi-wangian, pakai parfum. Nah, ini bagi mazhab yang
mengatakan bahwa perempuan itu jangan pakai parfum ketika mau keluar. Pakai parfum itu di rumah untuk suami, untuk keluarga. Ayyuma imra'atin asrabat bukhuran fala tashhad ma'ana al-isya'a al-akhirata. Perempuan yang memakai bukhur, kalau sekarang parfum lah. Kalau di Arab kan bukhur itu yang dibakar itu ya, kemudian kalau di sana tradisinya dibukur, dibakar, kemudian kan pakaiannya baju kurung itu dimasukin gitu ya, jadi asapnya masuk ke badan, jadi badannya bau wangi. Itu bukhur. Nah, kalau sekarang sudah lebih praktis lah, nggak usah pakai itu ya, parfum ya. Ya, parfum lah kalau bahasa sekarang ya. Fala tashhad al-isya'a al-akhirata. Maka jangan datang untuk berjamaah salat isya. Maksudnya itu. Artinya tidak disarankan bagi ibu-ibu ini kalau keluar memakai parfum. Kenapa? Ya mengundang kan ya, mengundang laki-laki untuk apa? Tapi ini kita tidak bahas itunya ya. Kita bahas tadi kita disebutkan. Wa thabata fi sahih Muslim, dan juga disebutkan dalam sahih Muslim istimalul isya'i al-akhirati min jama'atin minas sahabah radhiyallahu anhum. Para sahabat itu juga memakai kata-kata al-isya' al-akhirah. Waqad ankara al-Asma'i, tapi al-Asma'i mengingkari hal ini. Waqad ankara al-Asma'i qaul al-isya'i al-akhirah. Menurut al-Asma'i tidak perlu disebut isya akhir. Isya ya isya saja. Memang ada bagian awal dan akhir, tapi tidak sebut. Ya, seperti salat maghrib tidak ada maghrib awal, maghrib akhir. Maghrib saja. Asar saja. Zuhur saja. Subuh saja. Tidak ada al-akhir. Tapi di sini sebagian ulama menyebutkan al-isya al-akhirata karena isya itu waktunya panjang. Jadi disebut akhir, kan tadi juga dasarnya al-A'rabi itu menyebutnya al-Atamah karena dunia sudah gelap. Kalau A'rabi itu kan tinggalnya di tenda, dia lebih banyak melihat langit. Penerangannya itu langsung dari langit. Maka dia sangat sensitif sekali, sangat tahu dunia udah gelap. Kalau kita di dalam ruangan begini pakai lampu, kita nggak tahu di luar seperti apa. Gelapkah, terangkah, ada bulankah, hujan. Bahkan kita di Istiqlal ini kalau hujan deras di luar pun kita nggak tahu. Tiba-tiba keluar banjir, ya kan? Tapi Arabi di tenda hidupnya, jadi dia sangat responsifnya itu ya, dunia sudah gelap, gitu. Al-Atamah, dunia sudah terang, gitu ya. Waqat ankara al-Asma'i qaulul isya al-akhirah wa qala as-sawabu al-isya faqat. Yang benar itu menurut al-Asma'i ya sebutannya isya saja, enggak usah ada isya al-akhirah. Isya saja sudah cukup. Wa hadza ghalatun lima dzakartuhu. Menurut sahibul kitab ini, pendapat al-Asma'i ini salah. Tadi saya sebutkan. Waqad awdahtu hadza kullahu fi tahdhibil asma. Ini sudah disebut, dijelaskan dalam tahdhibul asma. Demikian Bapak Ibu sekalian, kawan kalian, cukup sedikit-sedikit saja. Sedikit-sedikit saja biar tidak bosan ya.
kita tidak mengejar biar khatam. Ya, sedikit tapi insya Allah kita pahami, daripada banyak tapi kita melahkat sendiri ya. Kemudian mari kita tutup dengan doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu tabaraka ala rasulillahi ajma'in. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la tad'amina wa nafina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ij'al sabahana sabahas salihin wa lisanana lisanal zakirin wa qulubana qulubal khashi'in wa nas'aluka khairas sabah wa khairal masa wa khairal qada wa khairal qadar wa khairal ma jara bihi qalam rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.